Oke, Bunda. sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klopo muda di Sigar Tengah gawe jenang krambilin degan. Dadi nom-noman kudu gumregah terus berjuang nggo ngisi kamardikan. Oke, malam ini Cangkruan Rebung sudah kehadiran Guk Yogiswara Putra Wirawan Guk Jombang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja mendapat gelar sarjana ilmu politik dari UB. Sarjana ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan, SIP itu pemerintahan. SIP pemerintahan. S.I.P. Oh, Kalau STTIP ilmu politik berarti salah riset itu. Oke, gak apa-apa. Sarjana ilmu pemerintahan dari jurusan ilmu pemerintahan FISIP UB. FISIP UB. Oke. Sing sayangnya dong ketemu skripsinya apa gitu loh. Tapi aku duwe bocoran juga. NIME 1651 dan seterusnya. Oh, ternyata saya riset untuk ini. sudah tahu dulu. Nanti akan kita eksplorasi soal itu. Oke, kita manggilnya Guk Yogis. Guk Yogis ya. Ciri khas Jombang. Ciri khas Jombang. Guk. Yang penting udah tambahi kan. Guk. Oh iya. Oke. Guk Yogis. Baik. Ini kita ngobrol gelem dijawab, gak gelem yang dijawab ya carane. Gelem kudu Dijawab. Tapi ngobrolnya santai, meskipun Santai. dengan pakai atribut Oke. Jombang. Nah, sekalian aja gue ngawali diskusi obrolan. Rasa serius-serius, Mas. Oke. Ada pertanyaan dan ini mewakili beberapa teman yang dalam tanda kutip a priori pada posisi Guk Yuk Jombang. Oke. Jadi misalnya ngeten. Dan itu kan muncul, mungkin jenengan juga ikut mencermati. Yo apa sih Guk Yuk itu gaya nih? Penting tak itu ya, sampai harus diadakan gitu loh. Monggo dijawab. Oke. Jadi seperti ini. Guk Yuk atau Paguyuban Duta Wisata Guk Yuk itu adalah sebagai representasi generasi muda yang ada di Kabupaten Jombang, menunjukkan bahwasanya pemuda-pemuda di Kabupaten Jombang itu mengerti bagaimana pariwisata di Kabupaten Jombang itu berjalan dengan baik. Intinya gini, tugasnya Guk Yuk adalah membantu pelaku pariwisata untuk mempromosikan pariwisatanya. Akhirnya pada saat itu peran penting tugas Guk Yuk di sini adalah promosi saja sebagai influencer atau ikonnya Kabupaten Jombang. Promosi pariwisata. Bisa pariwisata, bisa ekonomi Iya. kreatif. Karena ini Guk Yogis yang jadi masalah itu kan gini. Guk Yuk Jombang itu muncul kan yang upacara-upacara itu loh, seremonial banget. Bawa kembang, bawa nampan. iya. Yo opo dipilih repot-repot yang gaweane ngono. Itu yang terlihat di luar. Iya, Nah, iya, itu iya. monggo tidak bisa menambahkan. Oke, sebenarnya itu memang karena tugas kita biasanya kan sebagai among tamu, Oke. ya, menerima tamu. Biasanya kalau misalkan ada tamu kenegaraan itu kalau tidak corona, itu dulunya itu sebagai menunjuk, jadi tour guide. Tour guide. Misalnya ada tamu dari daerah lain atau tamu penting dari lain atau memberikan arah monggo ke sana biasanya Oh, gitu. kayak semacam LO itu ya. Iya, LO Oke. untuk tamunya itu jadi Betul, bisa betul. berbicara. Artinya sebenarnya itu Guk Yuk Jombang itu punya kemitraan strategis dengan pemerintah. Betul, sangat betul. Jadi dia membantu pemerintah untuk mengangkat citra nama Jombang itu ya. Betul. Oke. Saya promosi. Promosi, oke. Terus durasi Guk Yogis. Durasinya berapa sih masa tugasnya seorang atau sepasang Guk Yuk itu? Oke, dalam ADART kami itu 1 tahun. ADART. Iya, ada ART yang buat Paguyuban. Oh, Paguyuban Guk Yuk. Guk Yuk. Oke. Ya, ada setahun. 1 tahun, Mas. Jadi nanti kalau misalnya jenengan dilantik 5 Desember ya, 5 Desember 5 Desember, Wah, 5 sudah tahu ternyata. Dilantik 5 Desember di Gedung Bung Tomo Gedung Bung Tomo. oleh Pak Sekda. Betul. Sampai bocorannya tahu semua. Tahu semua. Iyalah. Pertanyaannya aku sudah ngerti gitu ya. Nanti berarti setelah pilihan berikutnya bergeser ke Guk Yuk berikutnya itu ya. Iya, bergeser. Oke. Regenerasi. Tetapi yang alumni tetap masih bersatu. Masih tetap Bersatu. harus tetap berkontribusi untuk pariwisata di Kabupaten Jombang. Oke, sekalian mawon. Oke. Selama ada situasi pandemi ini, Guk Yuk Jombang sudah ngapain? Nah, itu ben konco-konco Oke. sedulur Repung itu ngerti. Oke. Selama ini kan produk UMKM atau ekonomi kan terganggu. Semua Betul. aspek Iya. kehidupan.
keganggu. Nah, di sini itu Goyo Jombang saya sendiri juga menjadi talent untuk promosi ekonomi kreatif atau UMKM, produk UMKM. Terutama kalau di Kecamatan Tembelang itu saya sudah di keripik tempe, di produk keripik tempe. Pak Karto. Ya, di situ. Pak Karto ya? Sama apa? Mako. Mako, Pak Kuswarto. Kunara. Oh, Pak Kunara nggih. Sentul. Sentul di Kunara. Gitu. Enak freezer eksotik nih. Juragan salah. Ya, juragan salah. Itu mempromosikan untuk memperkenalkan. Akhirnya kan kita bisa branding bahwasanya ekonomi kita itu masih berjalan di masa pandemi ini. Jadi online. Nah, untuk pelaku pariwisatanya sendiri itu gimana ya? Dulu kan waktu memang PPKM yang darurat atau atau PSBB atau PPKM sebagainya itu memang semuanya mati. Ya, jadi tugas Goyonya di sini bagaimana ya? Bingung, kita tetap ikut aturan pemerintah. Nggak bisa berjalan sendiri tiba-tiba ke tempat wisata promosi. Iya, karena selama pembatasan kan juga wisata ditutup ya. Betul. Nah, kira-kira Go Yogis, ini kan mestinya kan kita akan tetap ketemu sama akhir pandemi kan. Akhirnya pandeminya akan berakhir kalau kita optimis. Amin. Katakanlah misalnya kasusnya mulai menurun, terus vaksinasi mulai meningkat. Kira-kira Paguyuban Goyo Jombang sudah mempersiapkan nggak strategi untuk nge-push dorong wisata Jombang ini? Nah itu, kita berkolaborasi dengan Disporapa untuk menge-push itu tadi, karena banyak pelaku pariwisata itu mengeluhkan ini. Maksudnya Goyo Jombang udah ada rencana untuk membuat salah satu, setiap postingannya itu setiap kecamatan kan, Goyo kan tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Jombang. Itu mempromosikan pariwisata yang ada di kecamatannya masing-masing. Gitu. Dengan apa? Upload Instagram, sosial media, TikTok, semuanya pasti akan dilaksanakan setelah itu untuk mendongkrak kembali. Iya. Masyarakat kan sudah bosan ingin rekreasi. Oke, saya tak ngulik persoalan pribadi sini. Ini Kan gini, mohon maaf. Jenengan kan orang yang senang berorganisasi kalau nggak salah ya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi kebetulan. Iya kan, di profil di bionya IG-nya Yogis Warau gitu ya. Wah, sudah setahun Saya riset sampai ke sana. Yogis Warau itu followernya sekian ribu bisa, ribuan. Alhamdulillah. Ya toh? Iya, Nah, betul. itu ada sebagai presiden Oppo, terus coach di mana. Iya. Memang jenengan senang dalam berorganisasi ya? Sangat senang sejak SMP saya. Senangnya apa sih? Iya. Nah, aku senangnya apa? Senangnya ya, gimana ya? Berinteraksi sosial, berhubungan sosial, membangun relasi jejaring itu kayak asik gitu. Ada sisi apa ya dalam diri sendiri itu ya senang gitu melaksanakannya. Gitu. Terus sekarang ini enak manfaatnya enggak? Alhamdulillah banyak. Misalnya Sekarang itu kayak kemarin ada sekolah-sekolah yang membutuhkan pelatih paskibra atau membutuhkan kepelatihan organisasi. Pelatih kirap. Oh, Ya lah. kirap itu ada di Kecamatan ngendi? Kucian. Kudu. Sampai ke sana saya surveinya. Iya, Pak Camatnya seneng ya waktu itu ya? Alhamdulillah. Ngundang lagi esuk ketok ya. Amin. Menurut pelatih Yogis Wara. Wow, pelatih dah. Berarti emang sudah dari kecil senang berorganisasi itu ya? Organisasi. Emang saya mau jadi apa dengan waktu itu? Sekarang atau sekarang masih pengen jadi apa itu yang belum tercapai? Saya dulu waktu SMP itu kepengen jadi politikus. Tapi sekarang ya, yang penting saya bisa kerja. Alhamdulillah juga bisa bekerja. Gitu. Sekarang udah bekerja. Sudah. Tetapi tidak mengganggu aktivitas organisasinya. Tidak mengganggu karena saya influencer, bisa ke sana, bisa ke sini. Nah, untuk dulur rebung, dicatat ya. Go Yogis ini punya aktivitas pekerjaan namanya influencer yang mungkin di zaman kita di tahun 90-an nggak ada. Gawean apa influencer nggak ada. Tapi sekarang mungkin Go Yogis bisa kerja dari rumah. Iya, betul. Kerja dari angkringan, kerja dari sekretariat Goyo. Nah, betul. Kerja dari lobi Pemkap. Betul ya. Yang penting HP-ne urip, datanya penuh gitu ya. Ya, kuota ada. Kuota ada itu ya. Jadi nyekel HP itu juga jadi produktif ya. Sudah produktif. Ya. Sekarang megang produk apa?
untuk di-endorse gitu ya. Karena memang gitu. Jadi di Jombang ini kalau nggak salah anak-anak muda kita sudah sangat kreatif, terutama di industri kreatif influencer itu ya. Termasuk mungkin Bu Yogi sudah masuk ke sana gitu ya. Iya. Nggak mimpi jadi pegawai negeri. Ya itu, doakan saja. Mohon Ini doanya. udah ngelamar. Sudah. Alhamdulillah. Ya, prestasinya Go Jombang 2020 maksudnya gak lolos gitu ya. Mohon doanya saja. Iya. Amin. Amin. Doakan sedulur pun nanti Go Yogis bisa lolos. Amin. Minimal lolos yang pertama dulu. Tapi kemarin saya lolos administrasinya. Alhamdulillah sudah Wes, lolos. gratis. Kayaknya ada yang jamin ini. Wah. Gusti Allah yang jamin. Enggak, betul sekali. Sopo. Oke, Go Yogis. Waktu di kampus, dengan kalau nggak salah kuliah kurang lebih 4 tahun lebih ya? Iya, 4,5. 4,5 tahun, tapi karena corona tuh sudah mundur ya. Betul, sehingga aku ngerti ini sudah mundur. Loh, ini 2020 dari tanggal 2 Juli ya sudah ya. Loh, kok tahu? Oh, ini risetnya ngeri kok. Risetnya ngeri, karena saya manfaatkan media sosial tidak hanya untuk ya saya sama pekerjaannya seperti jenengan. Influencer. Bukan. Betulan iklan itu. Jadi kita tahu datanya di mana itu kan. Bahkan saya tahu PA jenengan siapa kok. Ya. Buruk Agnesia sendiri ya. Iya betul. Enggak salah itu. Kok tahu sampai seluk-beluk. Iya, itu dalam lembaran SKD kan tahun 2017 bulan Januari ya sekarang. Oke, betul. Oke. Tuh ya guys. Kembali ke persoalan ini, anak-anak muda Betul. yang pengen punya kemerdekaan berorganisasi, pengen punya pengalaman lebih, kira-kira cara ngatur waktunya piye kok? Intinya belajar dulu dari pengalaman. Ya, untuk cara ngaturnya itu kan pasti kita dulunya pernah keteteran toh, Pak. Pasti. Dulunya Kan semua harus diatur. Harus gitu kan? diatur. Harus diatur gitu kan. Di kampus selain jadi pengurus hima, kok tahu juga. Gus Yogi, Go Yogis, Gus Yogi, Go Yogis ngurus siapa aja selain jadi pengurus hima? Saya cuma pengurus hima saja. Hima saja ya, Dan oke. kepanitiaan biasa sama ekstra kampus. Nah, kampus. Hati-hati kalau dengan bos paling bedit Wah, masuk iya. berapa gitu ya. Aktivis. Iya, ketahuan ekstranya apa saya juga tahu, tapi nggak usah disebut ya. Oh iya, tidak. Pokoknya urusannya karena memang gini, mungkin passionnya masih tertarik untuk politik ya. Masih Masih. sedikit banyak seperti itu ya. Masih politik. Ininya linear dengan jurusannya. Iya, ilmu pemerintahan. Karena kalau nggak salah penelitiannya Go Yogis ini kan terkait dengan ini kan peran serta ya. Kolaborasi. Ayo, Iya, kolaborasi yang ada peran serta, keterlibatan. Go Yogis, dalam rentang sampai nanti kan masa tugas sebagai Go Jombang itu sampai Desember ya. Sampai Desember Insyaallah. masih ada waktu kurang lebih 4 atau 3 bulan lagi. Iya. Masih ada agenda yang akan dilaksanakan. Insya Allah masih. Kan sekarang agendanya masih tercancel gara-gara PPKM. Sebenarnya malam satu suro sudah di booking Iya. sama Bu Ati, iya. Itu orangnya di belakang sudah di booking, tapi kena PPKM. Iya, karena ini karena jenengan masih muda, masih Iya. punya masa depan jauh, tapi sudah punya prestasi yang luar biasa gitu kan. Jadi Go Jombang. Dulu waktu audisi sampai jadi Go ini jenengan ikut berapa kali tuh? Saya baru ikut ini. Dikit langsung menang itu ya? Alhamdulillah. Langsung menang. Resepnya apa? Iya no Ben, sedulur punya udah Oh iya. Resepnya apa? Sebenarnya yang pertama itu percaya diri. Percaya diri. Kedua, usaha semaksimal mungkin, Ah. kemampuan kompetensinya yang ada atau cara syaratnya itu dipenuhi. Lalu ketiga itu restu orang tua. Penting ya. Penting, restu orang tua. Ya, Penting. dulur, jadi Mas yo kowe wong pinter, wong ampun nek tanpa restu orang tua ditenono mesti mbreset gitu ya. Betul. Mesti mbreset ya. Ah, Tuh. deg-degan nggak waktu proses audisi sampai penganugerahan itu? Proses audisinya deg-degan Deg-degan. karena harus menyisihkan 60 calon guru. 60 go. 60 calon 60 calon go. Nah, itu 60 calon go untuk disisihkan menjadi 15 besar. Oh, jadi waktu di Pemkab itu sudah 15 pasang gitu ya? Iya, Yuk, gitu ya? setelah seleksi, Setelah seleksi. itu langsung ada pengumuman 15 pasang. Oh. Loh. Terus gini, di penilaian kan ada tanya jawab, ada diskusi dan sebagainya. Kira-kira Iya. menurut jenengan faktor apa sih yang membuat jenengan bisa lolos sampai ke babak 10 besar sampai 5 besar terus jadi
3 besar jadi Go Yuk Jombang itu. Jadi indikator penilaian yang dari Dewan Juri itu sendiri dari seleksi itu, di seleksi itu ada kompetensinya. Kompetensinya itu ada kompetensi tes tulis, psikologi, wawancara, bahasa Inggris, atau bahasa asing. Nah, bahasa Inggrisnya cuman basic aja, how are you, itu aja. Ininya perkenalan, basic. Ya. Jadi gak usah takut kalau misalnya bahasa Inggrisnya harus menjelaskan bagaimana pariwisata di Kabupaten Jombang, enggak ya. Basic aja kayak komunikasi. Yang penting nek wong tekon iso ngerti ya sapa no ya. Itu. Ya intinya sudah punya basic bahasa Inggris, ininya paham. Iya. Intinya kalau bisa yang aktif, jadi diberikan yang aktif. Ya. Lalu saat itu sudah masuk ke 15, setelah 15 itu ada indikatornya lagi. 3B namanya. Apa gitu? Brain, beauty, Behavior. Ah, Brain, otaknya cerdas. beauty, Wajahnya ganteng. Biar kelakuannya yes ya. Ngeten. Nah, kan tetap saja kan gini, Go Yogis, dari 15 nama itu kan mestinya kan dalam pandangan orang kan sama itu ya. Yang membedakan jenengan dari yang lain apa? Itu. Ya itu. Ya itu, membedakan yang Apa lain. karena jenengan Pak, saya tuh udah mau sarjana ini, masa gak bisa jadi Go itu? Enggak ya? Itu pertamanya itu waktu karantina itu kayak Nah. gitu. Wah, gimana ini? Mau apa? Mau malam penobatan kok saya udah revisi. Jadi ujian. waktu karantina itu bawa laptop saya. Artinya itu. Go Yogis ini sudah terbiasa multitasking ya? Insya Allah seperti Kerjakan tugas, sudah sambil audisi, seleksi, tapi so revisi. Iya. banyak Biasa. sekali itu. Ya biasa. Artinya sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya. Betul, kalau tidak. kita mau. Betul. Kalau kita mau. Ini buktinya, ini salah satu calon pemimpin masa depan Amin, Jombang, amin. tokoh muda yang inspiratif, yang bisa teman-teman sedulur Rebung dan seluruh masyarakat Jombang contoh ini ya. Karena baru saja sarjana ilmu pemerintahan STT, ITT, PTT dari UB. Beliau juga banyak gelar sekarang gitu ya. Oke, di luar aktivitas Go Yuk terus jadi influencer, apalagi sekarang yang Go Yogis kerjakan? Saya kemarin itu baru diminta tolong sama Man 3 Jombang. Man 3 itu Tambak Beras. Tambak Beras ya. Untuk membimbing atau membina perwakilan dari Man 3 Jombang untuk berangkat ke parlemen remaja di DPR RI. Oh, iya. Jadi Ya, ngisi ngomong-ngomong waktu. parlemen remaja iki apa? Sekalian ngerti. Parlemen remaja itu salah satu programnya dari DPR RI untuk mensosialisasikan atau mendidik politik tentang politik Untuk mengerti keparlemenan nah, gitu ya. mengerti keparlemenan bagaimana sidang ke anak-anak Ya, SMA. tugas-tugas DPR opo. Tugas DPR hak dan fungsi. Ada fungsinya termasuk kira-kira ngitung gajinya piro gitu ya. Sepertinya wah saya ada berani. Lah DPR gajinya gede jare itu ya. Saya tidak ikuti bisa. Oke. Sepertinya mata najwa ini. Oke, Go Yogis, kembali ke persoalan Go Yuk yang dalam tanda kutip stereotyping tadi masih dianggap negatif tadi, berarti salah ya pandangan Salah. orang itu ya? Salah gitu. Salah. Karena banyak manfaatnya juga. Ya, oke. Jadi teman-teman yang kemarin dalam tanda kutip ngapunten netizen masih nyinyir Go Yuk ya opo gaweane gak nek manfaate. Ini buktinya. Ini Go Jombang 2020 yang sudah membuktikan bahwa mereka punya manfaat, bahkan berkontribusi lebih untuk masyarakat. Betul kok ya? Betul. Oke. Kira-kira yang ingin Go Yogis sampaikan ke teman-teman muda yang pengen membangun karir organisasi, pengen belajar politik, pengen banyak teman, pengen kerja tanpa ada beban kayak Go Yogis, apa yang harus dilakukan teman-teman? Yang dilakukan itu percaya diri. Percaya diri. Gak usah ngakak izin. Iya. Gak usah ono izin aku kok wedi ngene lho. Nah, ditekoni gelem mesti. Gelem. Kecuali nyemplung sumur ya. Wah, iya betul. Nyemplung sumur. Gelem itu ya. Tapi setiap ada tantangan positif mesti diterima. Terima. Terima. Karena jadi pengalaman baru. Ya. Kalau gagal, oh berarti ini aku salah caranya, bisa diperbaiki kembali. Lagi. Gitu. Oke. Berarti nanti semisal paguyuban Go Yuk Jombang itu diminta untuk berbagi pengalaman secara lebih komprehensif ke sedulur Rebung, bisa ya? Sangat bisa. Oke, catat Pak Ketua. Sangat bisa. Jadi, Pak Ketua. Go Yogis sudah menyediakan diri dan nanti akan mengajak teman-teman untuk berbagi gitu ya. Betul. Oke. Karena
Saya tak tanya secara pribadi, pandangan Go Yogis terkait dengan anak-anak muda di Jombang sekarang seperti apa? Dalam sisi mana dulu? Apapun. Oh. Saya pribadi memandang dari positif dulu. Iya. Dari positifnya sebenarnya anak-anak muda itu memiliki bakat dan keterampilan yang macam-macam. Kemudian progresif itu memiliki kritis juga ada. Kemarin tuh ada kasus yang di sebelahnya SMP 2 itu ada coret-coretan. Oh, tembok itu. Iya, itu coret-coretan itu kan sebuah kritikan itu. Sebenarnya itu dari anak-anak muda mungkin ya sekarang yang kritis itu. Terus habis itu influencer yang sekarang masih SMA itu ternyata masih sudah banyak. Jadi jangan sampai teman-teman pemuda di Kabupaten Jombang intinya tidak percaya diri dalam mengembangkan bakat kalian gitu. Itu menurut saya harus percaya diri. Kebanyakan tuh gini, teman-teman yang saya temui yang sudah follower banyak, sudah kayak ibaratnya dalam tanda kutip selebgrami Jombang dewe. Selebgrami Jombang dewe itu kadang nyinyir, akeh mau nyinyir bla 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 terus mentalnya down. Bisa gak ngono-ngono aneh. Wah, mentalnya perlu ditata kembali. Nah, ini pertanyaan mungkin Go Yogis harus juga objektif ya, meskipun sekarang berbicara dengan pemerintah itu ya. Sudah cukupkah pemerintah menyediakan uang untuk anak-anak muda Jombang ini bereksplorasi, mengeksplorasikan dirinya? Wah, ini objektif. Wah, objektif saja. Saya sebagai Yogis Wara atau sebagai Go Jombang? Sebagai Yogis Wara, sebagai Go Jombang nanti jenengan dicopot ini belum. Ini menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi objektifnya sudah ada sebenarnya, cuman kurang terrealisasikan aja, kurang optimal gitu aja. Sudah ada untuk pengembangan bakatnya. Ibu Nugida atau Pak Sumarba itu selalu mendukung, apalagi Bu Iwin itu pernah bilang ke saya, anak-anak muda itu sekarang bilang aja ke pemerintah maunya apa, pengennya apa, butuh difasilitasi apa, langsung bilang. Yuk butuh apa langsung dikasih. Nanti kalau mau pendidikan politik atau mau apa materi apa untuk ngisi karantina atau untuk pemberdayaan pengembangan Go sendiri, bilang gitu. Artinya sebenarnya pemerintah sudah terbuka itu ya pada kebutuhan anak muda itu ya. Iya, tapi kan belum terrealisasi. Ya. Karena apa ya, anak-anak muda sendiri nggak ngerti jalurnya lewat nanti kebanyakan gitu. Nah, sekarang gini, Go Jombang sudah berpikir belum tentang menyediakan jalur? Gitu kan. Nah, untuk Go Jombang otomatis relnya adalah pariwisata. Jadi untuk pelaku pariwisata bisa di situ. Misalnya, Mas, aku kepingin kok neng pariwisata ini kurang ono iki, Mas. Oke, nanti saya sampaikan. Maksudnya saya sampaikan itu ke Dispora. Mungkin Dispora nanti bisa membicarakan atau mengkaji ulang kembali ya saran-saran kebijakannya gitu. Itu sih. Artinya sebenarnya ruangnya sudah ada. Sudah ada. Cuma memang belum dioptimalkan karena informasinya mungkin belum nyampe atau karena situasinya memang seperti ini ya. Oke. Harapan. Nah, ini kita ngomong ini belum akhir tapi harapan Go Yogis kepada anak-anak muda Jombang terutama ya. Entah itu yang dalam tanda kutip sudah dalam relnya untuk maju berkembang seperti Go Jombang atau yang dalam kutip masih belum punya percaya diri atau yang sudah tapi jaga-jaga cek mangu-mangu, ragu-ragu, apa yang diharapkan Go Yogis? Akuilah sesuka hatimu. Intinya, tapi jangan sampai melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Kamu bisa bergerak, wahai para pemuda, kamu bisa bergerak untuk mengembangkan kreativitas dan potensi dalam dirimu. Percaya diri, udah, jangan hiraukan kalimat-kalimat negatif. Tunduklah saat ada kalimat negatif. Nanti teman-teman tidak akan mendengarkan itu karena dia akan lewat dengan sendirinya. Oke, bisa gue quote ini. Wah, iya. IC6 loh. Quote-nya sudah terlalu luar biasa itu ya. Jangan hiraukan suara nyinyir netizen. Betul. Oke. Gini Go Yogis. Di era sekarang ini kan apapun yang terjadi kan selalu muncul di media sosial kan. Betul. Di media sosial. Cepat sekali dan kadang-kadang terjadi misinformasi, disinformasi. Penting nggak yang namanya literasi digital itu untuk anak-anak muda di Jombang? Era digital. Iya, literasi digital kan. Karena pasti banyak anak-anak yang ngapunten, mohon maaf,
kita mengalami sendiri kan waktu anak-anak itu belajar dari rumah, selain pakai HP untuk belajar, kadang-kadang mereka HP hanya untuk nge-game saja gitu ya. Oh iya betul. Untuk Padahal TikTokan saja. TikTokan saja untuk buat reel, sekarang lagi tren buat reel Reel, gitu ya. kan. Perlu nggak misalnya teman-teman anak-anak muda yang di rumah yang sekarang nanti menyaksikan cangkruan ini untuk mengoptimalkan media sosial untuk hal-hal yang produktif? Sangat perlu sekali, karena kalau teman-teman nggak memanfaatkan semua aspek di era digital ini, kayak literasi digital terutama, teman-teman nggak bisa mengembangkan daya pikirnya nanti. Tertinggal gitu. Iya, tertinggal. Ketul ibaratnya. Betul, ya. Betul. Artinya Gitu. sebagai anak muda harus adaptif. Iya, Adaptif. progresif. Progresif ini nggak jadi destruktif. Betul. Karena karena tadi medsos kan menjadi kadang-kadang kalau salah menggunakan menjadi apa? Bumerang gitu kan. Betul, jadi bumerang itu sendiri. Ya. Saran. Nah, ini tadi Saran. harapan kan. Harapan sekarang saran gitu. Iya. Saran. Mestinya kan Guk Yuk Jombang atau Guk Yogi sendiri secara pribadi punya impian tentang Jombang ke depan itu harusnya gini, harusnya gitu, harusnya gitu kan. Betul. Oh itu Betul. punya impian seperti itu. Iya. Kira-kira bisa sampaikan nggak impian jenengan tentang Jombang masa depan mau seperti apa? Jombang di masa depan. Dalam pandangan anak muda. Dalam pandangan anak muda. Ini pertanyaan saya waktu grand final. Kok ngerti ya? Wah iya, kok ngerti? Padahal aku gak teko. Yes. Bocor iki. Gak bisa ya, gak bisa. Awal Mas, dibaleni meneh, Bu. Oke, bayangan saya itu Jombang itu memiliki destinasi wisata yang banyak dan edukasi ada, hiburan ada, terus intinya untuk rekreasi family gathering itu ada. Jadi semuanya yang membahagiakan. Kan brandingnya sekarang masih Jombang friendly and religious. Ada religious Jombang friendly and religious, cuman itu aja. Terus tapi kepengennya nanti mungkin ya doakan saja bisa menjadi pemangku kebijakan. Ya masih punya visi pengen jadi pejabat gitu ya. Oh, nggak masalah anak muda yang nggak punya mimpi itu ya anak muda yang kacau balau gitu kan. Oh, iya. Wong saya yang sudah beranak-anak ini ditanya mau jadi apa Pak? Jadi presiden kok gitu kan. Paling nggak besok buat CV presiden perusahaan, presiden direktur kan ada masalah. Oh ya, yang penting presiden. Presiden ya. Kemarin mau beli taksi nggak jadi karena jadi presiden taksi gitu kan. Oke. Kok ya Kis? Cerita saja pengalaman yang paling berkesan saat berorganisasi itu pengalaman apa? Saya paling berkesan berorganisasi itu saya bisa mimpin 8 sekolah satu kabupaten. 8 sekolah. 8 sekolah ekstra paskibra. Oh paskibra. Oh berarti dulu ikut paskibra Sekolah saja. sekolah saja. Bukan paskibra kabupaten. Permisi, Oh, jadi kalau mau beli es Iki kok ngapa gitu? Timang enggak? dibuka aja, Nanti aja. coba gitu? aja. Ya. Nanti aja. Oh, Ya. iya. Nanti aja. Makasih Mas. produk lokal itu Mas. Ya betul. Lokal. Produk lokal, asli Jombang. Asli Jombang. Oh iya. Taruh atas. Ya dong. Ya oke. Aduh, iki. Nah, nanti kalau mau dicoba di sini Mas Yok untuk Guk Yogis gratis lah. Ya, Ya siap. buka di sini. Oh, di depan. Oke. Kembali ke tadi. Oke. Kembali ke apa? Obsesi, harapan. Harapannya pariwisata Jombang itu saya kepengen itu menjadi sentralnya. Kayak ada wisata buatan, ada wisata alam. Iya. Kalau wisata alam kan sekarang pusatnya di Wonosalam. Wonosalam, ya. Sekarang wisata buatan pusatnya dikembangkan dari masyarakat desa dulu atau desa wisata. Artinya membangun desa-desa Bangun wisata desa yang dulu. banyak gitu ya. Desa wisata. Setelah desa wisata itu nanti kerjasama dengan swasta atau terjadilah kolaboratif governance atau good governance-nya. Bahasanya bahasa sarjana Wah, pemerintahan. ya gitu, makanya Kolaboratif gitu. government itu. Iya. Iku skripsinya aslinya. Wah. Tapi nggak apa-apa loh kalau misalnya riset jenengan yang kemarin jadi skripsi dengan nilai 3, sekian itu. Wah, kok tahu? Ini ora kumlot. Oh, enggak kok. Kurang titik. Itu bisa diaplikasikan di Jombang kemungkinan bisa kan? Insya Allah. Atau untuk bahan untuk pengembangan studi lanjutnya?
insya Allah saya akan bantu dilanjut. Lanjut. Sudah daftar LPDP belum? Ini pembukaan LPDP. Belum. Ya, nanti kita sharing linknya. Kayaknya Oke, terima kasih. sampai bulan Oktober. Nanti informasinya seperti itu. Lumayan tuh. Kalau butuh rekomendasi tak minta rekomendasi Profesor Dr. Sopo, kan? Sudah ada jalan ternyata. Oh, jalan. Tanpa lobby-lobby loh ini. Lobby golek sing Malang iso, Surabaya iso, Solo kena gitu ya. Boleh. Karena gini, saya ngutip beberapa pernyataan, mungkin juga jenengan juga setuju gitu ya, bahwa salah satu cara orang untuk merubah nasibnya itu dengan pendidikan. Betul. Gitu. Oke, Saya sepakat itu. Saya Ya, sepakat itu. kayaknya jadi quote gon jenengan juga itu ya. Buat saya ya. Ya. Apa pandangan jenengan soal itu? Pandangan tentang quote itu tadi. Pendidikan, bahwa salah satu cara untuk merubah nasib, untuk memperbaiki keadaan adalah dengan pendidikan. Semakin kita mengerti, semakin kita memiliki pendidikan yang atau wawasan yang luas, semakin tumbuhlah wisdom atau kebijaksanaan Iya. dalam diri kita dalam berperilaku. Oh, kayak filsuf ya aku. Filsuf tembelang. Made in Mojokerto. Masuk kenapa? Tapi keren loh. Semakin kita berpendidikan, semakin kita dekat dengan wisdom gitu ya. Wah, iya. Keren. Itu quote-nya Go Yogis gitu ya. Bukan quote saya. Rambung dah. Yo ngalah. Oke. Oke. Go Yogis, kayaknya kita harus menyelesaikan Wah. cangkruan kita saat ini, tapi nanti lain waktu kita akan sambung lagi. Oke, Nah, lain tapi katanya tadi jangan mau parian dulu. Wah, parian ini. Heeh. Oke, saya sudah menyiapkan parian. Sepertinya Ada sana Gus. pariannya ini saya buat sekarang. Oh ya, diawur. Ya, Bu. Iya. Saya tak mikir sih aku. Aduh, susah ini. Aku tak ngopi. Ini tinggal ngopi ya, mikir. Oke. Nah, ini sudah dibuatkan oleh sutradara. Jadi saya tinggal menghafal. Ternyata saya Penulis naskah. ada penulis naskah. Ini tadi bener. Tapi belum sempat menghafal karena datang langsung duduk di sini. Ini pantunnya nanti. Wah, aduh. Ya, itulah. Ngapunten nggih. Ya, Ini karena saya baca identitas dulu. Jombangnya kan harus pakai parian. Oh, nggih. Identitas budaya Jombang itu pakai parian. Nek roto Jawa jula-juli jenenge. Iya, arek gending itu Ah, kayak. Oke. Oke. Ayo, Bu. Oke, tak baca. Heeh. Pohon mangga buahe lebat. Cakep. Neng sampinge tumbuh buah pohon duku, buah pohon duku. Pohon buah duku. Nah, oke, tak ulang. Boleh dikat itu. Gak apa-apa. Ben lucu ngono wae. Pohon mangga buahe lebat. Neng sampinge ana pohon duku. Ayo arek nom. Ayo pada semangat. Bangun desa ben tambah maju. Apa maneh arek Mojokerto ya? Liling arek Mojokerto. Jolali. Berikan aku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia. Saiki 10 pemuda Mojokerto goncangkan Mojokerto. Pak Lurah Melayu. Oke. Oke, sedulur. Oke. Aku ya tak parian. Oh, iya. Ben sapa iki tahun ngarep aku melu go Jombang ya to. Golek bibit lele nduk pasar pare. Cakep. Ada yang merusut ambyar lelene. Cukup semene ya lur cangkrukane yang ana luput ya sepurane. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gun, Gun. Terima kasih Pak dosen.